Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suryani Sanjar, dosen Prodi Agroteknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pertanian organik. Pemaparan saya kali ini adalah sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Strategi pembelajaran yang saya lakukan dalam pengajaran adalah menggunakan metode ceramah, tayangan presentasi, diskusi, dan tanya jawab, di mana saya sebagai dosen adalah fasilitator yang membangun interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam ceramah, saya akan menjelaskan tentang materi apa yang dibahas pada mata kuliah ini. Diskusi antara saya dengan mahasiswa saya bangun dengan cara saya memberikan beberapa pertanyaan sebagai umpan balik kepada mahasiswa, di mana mahasiswa nanti akan memberikan tanggapan atas pertanyaan atau pernyataan yang saya berikan. Tugas kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa biasanya merupakan pembahasan tentang isu pertanian yang menjadi topik hangat pada saat ini, yang dibuat dalam bentuk makalah, dan kepada mahasiswa saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas tersebut yang dilanjutkan dengan diskusi antar mahasiswa, dan saya berperan sebagai fasilitator atau moderator di dalam diskusi tersebut. Sistem perkuliahan saya lakukan dengan blended learning antara tatap muka ataupun dengan daring. Jika pelaksanaan pembelajaran secara daring, maka platformnya saya gunakan adalah Google Meet, kemudian Google Classroom ataupun WA Group. Saya juga menggunakan fasilitas learning yang disediakan oleh universitas tempat saya mengajar, di mana saya bisa mengirim video ajar, materi ajar, tugas-tugas terstruktur yang bisa diunduh oleh mahasiswa pada portal akademik mereka masing-masing. Mahasiswa pun bisa mengirim pertanyaan tentang materi yang mereka kurang paham, ataupun bisa mereka mengirim tugas yang dikirimkan tersebut. Mata kuliah sistem pertanian organik ini berkaitan dengan mata kuliah ilmu dasar, misalnya dasar ilmu tanah, kesuburan, pemupukan tanah, pengendalian OPT terpadu, ataupun konservasi air dan tanah. Nah, sehingga di dalam mata kuliah sistem pertanian organik ini nanti akan mempelajari tentang prinsip, kemudian pengertian, kemudian peluang, serta kendala pengembangan pertanian organik. Dan selanjutnya juga bercerita tentang perkembangan sistem pertanian organik dan peraturan pemerintah yang mendukung kepada sistem pertanian organik. Kemudian juga pengelolaan tanah berkelanjutan dan juga sistem pertanian terpadu, di mana di dalamnya ada pengaturan pola tanam, pemupukan dengan pupuk organik, pengomposan, dan juga sistem pengendalian hama terpadu dengan menggunakan teknologi biopestisida, dan juga standarisasi dan sertifikasi produk-produk organik. Dengan demikian, mata kuliah ini menghendaki pengembangan pola pikir yang kreatif berdasarkan ilmu dasar yang diperoleh oleh mahasiswa, dan ini berkaitan dengan bagaimana nanti mahasiswa bisa mampu menganalisa kondisi di lapangan dalam mencapai pertanian berkelanjutan dan mempertahankan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang berorientasi kepada input yang disediakan oleh alam dibandingkan lebih fokus kepada input yang diberikan oleh alam dibandingkan dengan input buatan pabrik. Nah, untuk materi pelajaran saya ambil dari pustaka yang saya baca dari beberapa buku dan juga publikasi jurnal-jurnal pertanian yang terkait dengan pembahasan materi saya. Penilaian akhir kepada mahasiswa saya lakukan tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pengajaran yang diberikan. Biasanya saya memberikan soal ujian yang bersifat penjelasan atau esai dengan tujuan saya ingin melihat seberapa jauh pemahaman
mahasiswa terhadap pembelajaran yang saya berikan. Nilai yang saya berikan bersifat objektif dengan mengukur 5 penilaian, yaitu etika dan absensi bobotnya 10%, nilai kuis 10%, nilai tugas 10%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan ujian akhir 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pertanian organik yang dilakukan dengan tatap muka. Materi ajarnya adalah pengendalian hama terpadu pada pertanian organik. Nah, kita akan bercerita terlebih dahulu mengapa muncul pengendalian hama terpadu, apa sebabnya. Nah, karena kalau kita runut ke belakang, bahwa petani ini mulai dari fase konvensional, ya, di mana orang melakukan pertanian berladang, kemudian dia melakukan berpindah ke ladang berpindah, di mana situ inputnya, pupuknya, pestisidanya itu minimal, dan malah tidak sama sekali tidak memakai pupuk. Itulah pertanian konvensional, dan itu dilakukan bertahun-tahun lamanya oleh moyang kita sebenarnya. Selanjutnya, ternyata penggunaan dari bahan-bahan kimia ini menimbulkan permasalahan kepada dia tidak memecahkan masalah kepada organisme pengemudi tanamannya, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Terjadinya keracunan akut bagi petani yang melakukan penyemprotan tanpa menggunakan pelindung, itu menyebabkan terjadi keracunan kepada tubuhnya. Kemudian ada kasus-kasus karsinogenik. Tahu pernah dengan karsinogenik? Istilah karsinogenik pernah dengar? Mungkin kamu pernah mendengar tapi tidak memperhatikan. Ya, jadi karsinogenik itu adalah bahan-bahan yang menyebabkan menjadi pemicu timbulnya kanker pada tubuh. Ya, jadi kalau kamu mengamati kondisi kesehatan manusia sekarang ini makin kesini, itu kasus orang terkena kanker itu meningkat. Kenapa? Karena di limbah ini ternyata ada residunya pada bahan pertanian. Jadi ada residu tahu residu kan? Residu itu dia tertinggal di bahan pertanian, di cabai, di mana, di tomat, di sayuran. Dia tertinggal di situ, dikonsumsi oleh manusia, masuk ke dalam tubuh, dan pada suatu saat dia akan memicu pertumbuhan kanker. Karena kanker itu sebenarnya ada di dalam tubuh manusia. Dia dalam keadaan tenang. Nah, ada bahan aktif lain yang masuk dalam tubuh sehingga dia bereaksi menimbulkan benjolan-benjolan pada tubuh. Dan itu kasus itu cukup meningkat. Nah, jadi dengan adanya teknologi revolusi hijau ini, Indonesia itu mencapai swasembada beras pada tahun 1964. Tapi itu hanya sekali, dan dia terancam oleh adanya goreng coklat. Jadi goreng coklat ini ternyata sedemikian rupa karena petanaman banyak, varietas unggulnya rentan oleh serangan dari hama goreng coklat ini, seketika menjadi puso. Puso itu adalah gagal panen. Nah, jadi hanya beberapa kali tanam, kemudian selanjutnya adalah terjadinya gagal panen. Ya, sekarang kita ringkas dari uraian tadi sedemikian panjang, kita ringkas. Kenapa harus BHT? Pertama, itu adalah kegagalan pemberantasan secara konvensional. Timbulnya resistensi hama. Mungkin pada mata kuliah hama kamu sudah mendengar istilah resistensi hama. Kemudian ada resurgensi hama, ada kematian musuh alami. Akibat kematian musuh alami terjadi peledakan hama utama dan hama sekunder. Kemudian kematian organisme non target dan kerusakan agroekosistem. Nah, inilah yang menyebabkan dampak dari pada teknologi revolusi hijau tadi. Nah, kemudian muncul namanya kesadaran akan kualitas lingkungan. Jadi kesadaran tentang adanya penunda kesehatan bagi masyarakat, dan ini disebabkan munculnya ini. Dua hal ini adalah adanya namanya istilahnya konsumen hijau. Konsumen hijau itu adalah orang-orang yang sadar akan kesehatannya. Dia butuh produk pertanian yang aman bagi kesehatan lingkungan. Dan ini ada konsumennya, ya. Konsumen hijau ini ada, sudah banyak.
Jadi orang sudah sadar. Ada dari populasi manusia mungkin ada sekitar, kalau sekarang mungkin ada sekitar 10% manusia di dunia ini yang sadar bahwa dia butuh bahan pangan yang aman bagi tubuhnya, aman bagi kesehatannya, tidak ada residu bahannya. Nah ini terutama negara-negara maju. Kalau di Indonesia, orang yang sadar ini juga segelintir tapi ada. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Filosofinya adalah mengelola OPT ini bukan filosofi PHT itu adalah mengelola organisme pengentu tanaman, bukan membasmi. Bedanya apa? Mengelola OPT dengan membasmi bedanya apa? Menghilangkan. Kalau mengelola mengendalikan populasi. Jadi membasmi itu kita nol kan, sampai dia tidak ada di permukaan bumi. Tapi kalau kita mengelolanya, kita harus mengatur populasinya jangan terlalu tinggi. Dia boleh makan tanaman kita, tapi tidak boleh banyak-banyak. Seperti itu. Jadi, kenapa kita tidak boleh membasminya? Agar seimbang. Agar seimbang. Di mana itu? Keseimbangan itu di mana adanya? Ekosistemnya seimbang jadinya. Jadi mananya? Di rantai makanan. Jadi kalau kamu hilangkan satu jenis makhluk hidup di rantai makanan, maka terputuslah semua siklus. Akan ada populasi yang menelonjak ketika populasi yang lain itu tidak ada. Begitu ya. Oke. Nah, jadi kamu paham ya, filosofi PHT adalah kita mengelola bukan membasminya. Kemudian yang kedua, melakukan pengambilan sampel. Ini terutama di lahan pertanian. Jadi kalau kita dengan melakukan pengambilan sampel, kita berarti memonitoring lahan kita. Jadi dari waktu ke waktu kita lihat ya sampelnya meningkat tajam atau biasa-biasa saja, atau dia dalam populasi yang rendah. Jadi kita harus monitor ini. Kalau misalnya lahan kita 1 hektar, kan tidak mungkin 1 hektar kita amatikan tanamannya dengan mengambil sampel. Di sampel kita lihat bagaimana pertumbuhannya, apakah ada organisme pengganggu tanaman di dalam tanaman tersebut, kita harus lakukan. Nah, sekarang kita titik baliknya adalah PHT itu masih menggunakan kesedia kimia kan pada hal yang terakhir. Nah, kita hubungkan dengan pertanian organik. Bagaimana caranya? Ya. Pertanian organik, coba definisi pertanian organik. Saya panggil Yazid. Oke, coba kamu pertanian organik. Pertanyaan daripada definisinya. Apa tuh yang dimaksud dengan pertanian organik? Selesai pertanian organik itu mulai dari masa penyuaian tanaman, pemetaan sampai pengemasan dan sampai konsumsi itu semuanya organik, tidak ada satu kimia sama sekali. Tidak ada sangkut paut dengan Kimia sama sekali. Kalau yang kita lihat sini kan berapa yang mulai beli jadinya pertanian organik masih menggunakan pestisida. Mungkin fungisida, cuman selesai itu definisi pertanian organik itu pure 100% semuanya organik. coba dibantu oleh hasil. Oke, hasil pertanian organik. Pertanian organik dalam pembudidayaannya tidak ada memakai bahan kimia sedikit pun, dari mulai penanaman sampai perawatan sampai panen. Ya, jika ada pun yang terkena hama atau penyakit, dia menggunakan pestisida kimia, pestisida nabati. Biasanya ada pestisida daun tembakau, daun mimba, dan pestisida tembakau, pestisida pepaya biasanya. Oke, jadi pertanian organik itu merupakan satu teknik budidaya pertanian tanpa menggunakan bahan sintetis. Ya. Semua bahan kimia ini adalah kimia. Proses itu adalah reaksi itu adalah reaksi kimia ya.
Nah, tapi yang namanya pertanian organik dia tidak menggunakan yang sintetis yang dibuat oleh industri tadi, itu namanya kimia sintetis. Sebenarnya kimia itu ada di alam, ya. Pahami betul perbedaannya ya. Kimianya kimia yang mana? Adalah kimia yang sintetis. Kayak bisa, coba bisa. Ya. Kalau untuk pertanian organik kan dia pakai organik semua bu, sampai dia tahap penanganan pun organik. Tapi kalau PHP dia pun pakai organik, tapi kalau dia nggak ada jalur lagi, dia menggunakan bahan kimia. Kalau menurut saya itu Ya, coba penanganannya bu. Kalau di PHP kan dia pakai bahan organik juga. Cuman kalau dia nggak bisa ditangani pakai bahan organik, dia jalan raya itu pakai bahan kimia. Jadi coba dilengkapi lagi oleh Fauzi Fakir. Coba Fauzi. Kalau pertanyaan organik bu, saya semuanya itu menggunakan bahan organik dalam pembuatannya dari mulai pengolahan sampai pengolahan. Kalau untuk dalam PHT dalam bentuk barunya seperti di Indonesia tadi, dia awalnya itu menggunakan pestisida nabati. Namun apabila itu penggunaan pestisida nabati itu tidak efektif dalam penanganan hamanya, maka di situ dia digunakan pestisida kimia dalam penanganan. Langsung ke pestisida. Memang kalau penanganan hama terbaru langsung ke pestisida bicaranya. Bisa juga dengan bahannya. Tanya, coba. Zawanta. Oke. Hubungan saya tanya, kita kan mata kuliah kita adalah pertanian organik. Tadi saya memaparkan tentang pengendalian hama terpadu. Oke. Ada yang tidak match, ada yang tidak pas antara pengendalian hama terpadu dengan pertanian organik. Gimana ya Kak? Yang tidak sinkron itu kalau dia pertanian organik itu kan kita bilang tadi 100% menggunakan organik. Sedangkan kalau PHT itu kan tadi dikatakan apabila melewati batas ambang ekonomi, maka di situ pengendalian hamanya dilakukan dengan kimia. Jadi kalau belum mencapai ambang ekonomi, apa yang saya lakukan? Sebelum melewati batas ambang ekonomi, mereka menggunakan itulah bu, memanfaatkan musuh alami. Oke. Terus memanfaatkan apa lagi? Selain itu ya menggunakan itu bu, bahan yang berasal dari alam itu sendiri seperti penggunaan pestisida nabati dan ekstrak daun mimba, daun pepaya dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi ada yang agak salah saya tangkap kalian tentang PHT ya. Jadi kita menggunakan berbagai teknologi, kita mengoptimalkan penggunaan musuh alami itu teknik-tekniknya. Yang namanya penyemprot itu sebenarnya bagian-bagian dia, bukan langsung kita semprot. Walaupun dengan pestisida nabati, kalau itu caranya, itu bedanya. Jadi kalau pertanian organik kita memang sama sekali tidak menggunakan bahan sintetis, baik pupuknya ataupun menggunakan pestisidanya, itu betul-betul tidak boleh. Nah, pengendalian hama terpadu kita memadupadankan semua teknologi pengendalian. Ya, teknologi pengendalian apa saja? Ada mekanik, ada aturan teknik, ada lokasi tanaman, ada apa banyak kan? Nah, di mana pestisida berlaku? Pestisida itu berlaku ketika tidak lagi mampu yang pengendalian yang lain, baru kita boleh menggunakan pestisida. Bagaimana kita boleh melakukannya? Kita bisa menggunakan ambang ekonomi. Kita hitung ambang ekonominya. Kalau memang sudah melampaui dan tidak bisa kita kendalikan dengan cara pengendalian yang lain, baru kita boleh menggunakan pestisida. Pestisidanya kimia, ada PHT. Sementara pada pertanian organik itu sama sekali tidak boleh menggunakan. Nah, kalau kita bicara penelitian hama, sebenarnya nggak mahal, kalian jangan takut. Nggak mahal penelitiannya, kalian hanya menggunakan
lupa menggunakan led, tidak berpanas-panasan di luar. Ya, kalau kalian berladang berpanas-panasan, jadi luarnya hitam semua, dari semester depan pasti hitam semua. Kalau kita mau melakukan cerita tentang hama, cukup misalnya mau meneliti tentang pestisida nabati, ambil daunnya, kita ekstrak atau uji pada serangganya. Dan itu aja Bu. Ya nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, penelitian sudah mau berjalan, nggak apa-apa, cuma lakukanlah dengan serius. Kalau saya menjadi pimpinan, saya tetap mahasiswa saya mengikuti apa kata saya, karena saya tidak akan menjumlahkan mahasiswa saya ke jurang. Saya akan menyelamatkan mahasiswa saya, tapi ikutin. Ya, oke, terima kasih ya sudah mau membantu saya membuat pembelajaran hari ini. Demikianlah video pembelajaran materi kuliah pengendalian hama terpadu pada pertanian organik yang saya berikan secara tatap muka atau offline. Akhir kata, saya haturkan terima kasih.